Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Inilah makna la ilaha illallah menurut kesepakatan ulama, berdasarkan makna bahasanya dan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Contohnya apa dalil syar'i? Surat Luqman ayat ke-30 dan surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Ini dalil makna la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla menegaskan, dialah Allah sesembahan yang hak, dan yang mereka sembah selain Allah adalah batil, tidak benar, atau salah, atau syirik, atau kufur, mungkar. Dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, hanya Dia sesembahan yang hak. Semua yang disembah selain Dia adalah salah, batil, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan juga mengapa hanya Dia sesembahan yang hak, dan semua yang dianggap Tuhan yang disembah oleh manusia selain Dia adalah salah. Karena hanya Dia Al-Aliyyul Kabir, yang maha tinggi lagi maha besar. Semuanya selain Dia adalah makhluk, dan seluruh makhluk itu rendah di hadapan Allah. Seluruhnya hina, seluruhnya kecil, remeh, tidak ada yang pantas disembah. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan apapun, yang menguasai alam ini, yang mengatur alam ini. Maka hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Oleh karena itu hanya Dia yang disembah. Dan ini makna la ilaha illallah yang disepakati para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ma'budah, tidak ada sesembahan, karena ilah artinya ma'bud. Haqqun, yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini pembahasan makna la ilaha illallah menurut bahasa dan menurut syariat. Pembahasan berikutnya, rukun la ilaha illallah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam la ilaha. Apa maknanya penafikan? Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kita ingkari, kita salahkan, tidak kita benarkan. Ini arti an-nafyu. Ini makna la ilaha. Barang siapa mengucapkan la ilaha, maka dia harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kalau dia tidak ingkari sesembahan selain Allah, dia tidak salahkan orang yang menyembah selain Allah, maka berarti dia belum beriman terhadap la ilaha illallah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung dalam illallah. Apa yang dimaksud dengan penetapan? Maksudnya meyakini atau menetapkan keyakinan hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karena itu, pantas saja kalau makna la ilaha illallah
ditafsirkan dengan la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalil rukun la ilaha illallah. Apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 256. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yakfur bi taguti." Maka barang siapa yang mengingkari tagut. Tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah. Siapa yang mengingkari tagut, ini namanya penafikan. Sama dengan la ilaha. Mengingkari tagut artinya sama dengan la ilaha. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini namanya penetapan. Sama dengan illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Apa maknanya tali yang sangat kuat di sini? Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya adalah la ilaha illallah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 256 adalah dalil rukun la ilaha illallah. Faman yakfur bi taguti, siapa yang ingkar kepada tagut, itu penafikan yang terkandung dalam la ilaha. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, itu penetapan yang terkandung dalam illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dengan tali yang sangat kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, mengamalkan tauhid memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, keyakinan di dalam hati bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Semua yang disembah selain Allah adalah salah. Jadi kita harus menyalahkan, harus meyakini orang yang menyembah selain Allah salah. Dan ini bukan salah biasa. Ini adalah tingkat kesalahan yang paling parah, yang disebut kesyirikan dan kekafiran. Ini sisi yang pertama. Menyalahkan semua orang yang menyembah selain Allah. Itu arti la ilaha illallah. Kemudian sisi yang kedua, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah semata-mata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Kalau kita melanggar satu dari dua sisi ini, maka berarti syahadat kita batal. Misalkan ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi dia berkeyakinan tidak apa-apa, tidak salah, bahkan dia mengatakan tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, maka syahadatnya batal. Syahadatnya batal. Dan seluruh ibadahnya batal. Karena dia berbuat syirik. Tidak mengimani la ilaha illallah, berarti tidak mentauhidkan Allah, berarti berbuat syirik. Berbuat syirik, amalan batal. Surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Dan tidak ada gunanya dia beralasan. Tidak ada manfaatnya dia buat alasan. Misalkan dia mengatakan, itu kan hak asasi dia. Dan ini sudah kita bahas, itu bukan hak asasi. Ingat pembahasan dalil terakhir bab yang pertama. Itu bukan hak hamba, itu adalah hak Allah. Mana mungkin hak hamba bertentangan dengan hak Allah? Apa kata Nabi SAW? Haqqullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi manusia nggak punya hak di situ. Dia hanya punya kewajiban untuk memilih satu-satunya sesembahan yang harus dia ibadahi.
Dia nggak punya hak untuk memilih sesembahan yang lain. Sebagaimana dia tidak punya hak untuk memilih agama yang lain. Karena nggak mungkin dia beribadah kepada Allah kecuali dengan agama Islam. Makanya Allah tegaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam. Begitu pula Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka siapa yang mengatakan memilih agama dan memilih sesembahan itu adalah hak setiap orang, nggak boleh disalahkan, berarti dia menentang ayat ini. Dan dia menentang la ilaha illallah. Jadi itu bukan hak dia. Dia di situ hanya punya kewajiban. Dia akan mendapatkan hak ketika dia tunaikan kewajibannya. Apa hak dia? Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah hak dia. Jadi nggak ada gunanya dia beralasan seperti itu. Walaupun dia beralasan dengan itu kan dijamin undang-undang, dilindungi undang-undang, diakui hukum internasional, tidak dilarang di dalam budaya bangsa, adat istiadat, terserah. Maka seharusnya setiap muslim itu jangan berlaku sombong. Kalau dia lebih memilih aturan-aturan manusia atau adat dan istiadat mereka atau akal mereka daripada ketentuan Allah, dia adalah orang sombong. Dia adalah orang sombong. Dia masih makan rezeki dari Allah. Dia masih menghirup nafas yang terus-menerus Allah berikan kepadanya gratis. Tetapi dia berani menolak ketetapan Allah dengan alasan apa? Nggak sesuai dengan undang-undang, nggak sesuai dengan aturan-aturan, nggak sesuai dengan budaya bangsa. Subhanallah. Ini orang-orang sombong, merasa lebih pintar daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka sebut, itulah namanya toleransi. Toleransi itu bagi mereka adalah tidak boleh menyalahkan selain Islam, tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Maka jemaah sekalian ketahuilah, itu bukan toleransi, itu namanya kekafiran dan kemunafikan. Bersikap loyal kepada orang kafir, apalagi sampai membenarkan agama mereka, itu namanya kekafiran dan kemunafikan. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah, atau sekedar ragu mereka kafir tidak, atau membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Jadi ulama nggak berbeda pendapat lagi dari seluruh mazhab. Padahal kita sering dengar ulama beda pendapat dalam banyak masalah fikih antara 4 mazhab. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Bahkan antar mazhab pun sering terjadi perbedaan dalam masalah-masalah fikih. Tapi dalam hal ini ulama Islam seluruhnya sepakat, nggak ada perbedaan. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang menyembah selain Allah, dia menjadi kafir seperti mereka. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa demikian? Karena berarti dia tidak lagi beriman dengan la ilaha illallah. Sebab dia tahu yang menyembah selain Allah berarti tidak mengamalkan la ilaha illallah. Atau yang beragama selain Islam tidak menyembah selain Allah. Kalau dia membenarkan semua agama, tidak menyalahkan selain Islam, sama saja dia telah mengingkari la ilaha illallah. Jadi itu bukan toleransi, itu namanya kekafiran dan kemunafikan. Allah tegaskan juga tentang sikap loyal kepada orang kafir dalam surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina
bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang bersikap loyal atau menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain kaum mukminin. Itu baru bersikap loyal, apalagi membenarkan ajaran mereka. Bersikap loyal kepada mereka adalah kemunafikan, membenarkan ajaran mereka adalah kekafiran. Kalau begitu, sampai mana batas toleransi dalam Islam? Batasnya ada dua. Yang pertama, yang disebut toleransi adalah berbuat adil kepada orang kafir sekalipun, walaupun kita benci mereka, tapi kita tetap berbuat adil dan tidak boleh menzolimi mereka. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Maksud ayat ini, kata ulama mufassirin, kamu memang harus benci orang kafir, tapi jangan kebencianmu kepada mereka membuatmu berbuat zolim kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Batasan yang kedua adalah boleh bahkan dianjurkan berbuat baik kepada orang kafir dengan dua syarat. Yang pertama, berbuat baik itu dalam perkara duniawi, bukan membantu mereka beribadah kepada selain Allah atau ritual-ritual agama mereka. Kalau membantu itu namanya tolong-menolong dalam dosa. Yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam, sebagaimana surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itulah batasan toleransi. Bukan membenarkan kekufuran mereka, bukan pula bersikap loyal kepada mereka. Iya. Sampai-sampai jemaah sekalian, karena alasan toleransi, orang yang sudah jelas-jelas kafir, panggil kafir pun mereka nggak mau. Panggil saja non-muslim. Iya. Padahal jelas-jelas Allah suruh dalam Al-Quran, Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Siapa yang Allah suruh panggil wahai orang-orang kafir itu? Di zaman itu semua non-muslim. Allah suruh panggil mereka wahai orang-orang kafir, semuanya. Dan di zaman Nabi SAW semuanya ada. Penyembah berhala ada, penyembah Yesus ada, Nasrani Najran, Yahudi juga ada. Maka Allah suruh Nabinya Muhammad SAW untuk mengatakan, Kul, katakan wahai Muhammad, panggil mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah rukun la ilaha illallah. Baik, kita ringkas syarat la ilaha illallah ada 8. Yang pertama, ilmu. La ilaha illallah memiliki 8 syarat. Syarat yang pertama, memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, tentang makna dan rukunnya. Ini yang pertama. Menjadi sah syahadat la ilaha illallah seseorang kalau dia sudah paham makna dan rukun la ilaha illallah. Yang kedua, keyakinan, yaitu meyakini kebenaran la ilaha illallah. Kalau masih ada keraguan, maka berarti tidak sah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Yang ketiga, al-qabul, menerima dengan sepenuh hati. Kalau masih ada penolakan, belum mau menerima makna la ilaha illallah atau konsekuensi la ilaha illallah untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, maka tidak sah. Kemudian yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh pada konsekuensi la ilaha illallah,
tidak ada penentangan sedikit pun. Kemudian yang kelima, as-sidqu, jujur dan benar. Jadi bukan sebuah kepalsuan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, seperti orang-orang munafik. Ucapkan la ilaha illallah tapi hatinya menolak. Yang keenam, ikhlas. Dia ucapkan dengan ikhlas demi untuk mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah, mencintai kalimat ini. Tidak sedikit pun membenci, mencintai kalimat ini dan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Tidak sedikit pun membenci. Kemudian yang kedelapan, berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Iya, inilah 8 syarat la ilaha illallah. Baik, jemaah sekalian, kita bahas secara singkat 5 kesalahan dalam menafsirkan la ilaha illallah. Kesalahan yang pertama, tafsirnya ahlul kalam atau ahli filsafat yang mengklaim sebagai filsafat Islam. Dan ini termasuk bencana terbesar bagi umat Islam. Tercampurnya ilmu Islam dengan filsafat, lalu mereka namakan dengan ilmul kalam. Iya, para ulamanya disebut ahlul kalam, dan itu nama lain daripada ahlul bid'ah. Apa penafsiran mereka? La khaliqa illallah. La ilaha illallah bagi mereka adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka penafsiran seperti ini, pertama menyalahi bahasa, yang kedua menyalahi syariat, yang ketiga menyalahi fakta. Apa faktanya? Orang-orang musyrikin jahiliyah sudah beriman Allah yang maha pencipta. Tapi kenapa Nabi SAW masih diutus untuk mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah? Karena keimanan terhadap Allah sang pencipta belum menjadikan mereka muslim. Iya. Jadi kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka keyakinan kita belum berbeda dengan orang-orang musyrik. Allah sebutkan diantaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab, Allah. Mereka jawab, Allah yang menciptakan kami. Jadi kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, iman kita belum berbeda dengan musyrikin jahiliyah. Baik, kesalahan yang kedua, tafsir la ilaha illallah menurut golongan sufiyah atau tarekat tasawuf. Mereka tafsirkan la ilaha illallah dengan la ilaha mawjudun illallah. La ilaha mawjudun illallah. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali Allah. Maksudnya apa? Tidaklah semua sesembahan itu kecuali sebenarnya Allah juga. Hanya namanya berbeda-beda. Makanya jemaah sekalian, orang-orang liberal, mereka berpedoman pada ajaran tasawuf. Kenapa mereka membenarkan semua agama? Alasan mereka itu ajaran tasawuf. Makanya ajaran tasawuf ini dikembangkan di beberapa institusi pendidikan tinggi Islam yang dikuasai oleh orang-orang liberal. Iya. Karena itu adalah tafsir golongan sufi. La ilaha mawjudun illallah. Tidaklah Tuhan-Tuhan itu kecuali Allah juga. Jadi hanya beda namanya saja. Semua itu Allah, mau disebut dewa-dewi, mau disebut apapun, maka itu hakikatnya adalah Allah. Iya. Dan tingkat mereka yang paling parah, tingkat golongan sufia yang paling parah ini, sampai pada tingkat wahdatul wujud. Iya. Sampai pada tingkat wahdatul wujud, yaitu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua yang berwujud ini bisa menyatu dengan Allah. Semua yang berwujud bisa menyatu dengan Allah.
kalau sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat. Makanya mereka membagi agama syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dan ini pembagian yang mengada-ada, yang mereka buat-buat sendiri, tidak ada dalilnya sama sekali. Iya. Kalau sudah sampai hakikat atau sudah sampai ma'rifat, itu bisa menyatu dengan Allah. Iya. Maka ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Mungkin enggak semuanya, sebagian yang sampai pada tingkatan seperti ini. Iya. Kesalahan yang ketiga, tafsir la ilaha illallah hanya berdasarkan terjemahan. La ilaha illallah biasa diterjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah, atau tiada sesembahan selain Allah. La ma'buda illallah. Iya. Jadi dihilangkan kata hakun yang seharusnya ada. Iya. Tadi sudah kita bahas, menurut bahasa dan menurut syariat, kata hakun itu harus ada. Iya. Maka jemaah sekalian, ini terjemahan yang salah. Kalau diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Salah dari sisi mana? Pertama dari sisi bahasa Arab, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua dari sisi syariat. Apa kesalahannya dari sisi syariat? Dua kesalahannya. Yang pertama, menyerupai tafsirnya golongan sufi tadi. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini bisa dipahami, bisa ditafsirkan dengan arti tidaklah sesembahan-sesembahan itu kecuali Allah juga. Ini kesalahan yang pertama menurut syariat. Dia menyerupai penafsiran golongan sufi. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti tidaklah Tuhan-Tuhan itu kecuali Allah juga. Baik. Kesalahan yang kedua, mengingkari kenyataan, mengingkari fakta. Kalau kita sebut tiada Tuhan selain Allah, maka itu mengingkari kenyataan. Karena Tuhan yang disembah selain Allah ada atau tidak? Ada atau tidak? Banyak. Iya. Tuhan yang disembah selain Allah banyak. Oleh karena itu harus kita katakan la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik. Kesalahan yang keempat, tafsir gerakan-gerakan Islam kontemporer. Dan mereka banyak membuat ajaran-ajaran baru. Di antara ajaran baru mereka adalah menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Kemudian mereka munculkan pembagian tauhid yang keempat, yang mereka sebut dengan tauhidul hakimiyah atau tauhid mulkiyah. Ini mengada-ada. Ini mengada-ada. Iya. Ini tafsir sebagian gerakan-gerakan Islam kontemporer. Iya. La hakima illallah. Apa betul la hakima illallah? Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Betul. Itu betul. Tetapi itu bukan makna utuh la ilaha illallah. Bukan makna utuh la ilaha illallah. Itu hanya sebagian dari makna la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan mengamalkan hukum Allah bagian dari ibadah. Mengamalkan hukum Allah bagian dari ibadah. Jadi hanya menafsirkan sebagiannya, bukan keseluruhannya. Nah, yang menjadi masalah adalah apa yang terjadi setelah penafsiran ini. Karena penafsirannya sudah salah, maka kesalahan ini menjadi akar terhadap penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Setelah menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah, kemudian mereka munculkan tauhidul hakimiyah. Padahal al-hakimiyah itu bagian dari uluhiyah, ibadah. Kenapa harus dibuat tersendiri? Karena ada target tertentu. Dan itulah penyimpangan yang muncul berikutnya. Apa itu? Memfokuskan
perjuangan dakwah mereka tidak seperti fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fokusnya adalah mengajak orang beribadah hanya kepada Allah dan melarang orang menyembah selain Allah. Fokusnya la ilaha illallah dari awal sampai akhir. Sebagaimana juga akan kita pelajari dalam kitab ini. Dari awal sampai akhir, dakwah la ilaha illallah itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka ganti fokus dakwah mereka kepada apa? Perebutan kekuasaan. Demi katanya untuk menerapkan al-hakimiyah. Hukum hanya milik Allah. Ya, walaupun kalau bicara tentang hukum-hukum Allah mereka juga banyak nggak paham. Ya, mereka juga banyak tidak mengerti hakikat hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara syariat Allah, syariat yang tertinggi adalah tauhid. Dan kunci sukses penegakan syariat adalah tauhid. Sebagaimana sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Iya. Kemudian setelah itu apa jemaah sekalian? Setelah itu pengkafiran terhadap semua pemerintah yang menurut mereka tidak berhukum dengan syariat. Setelah pengkafiran kepada pemerintah, pengkafiran kepada antek-antek pemerintah. Setelah pengkafiran terhadap antek-antek pemerintah, apa terjadi setelah pengkafiran? Pengeboman, terorisme. Karena sudah kafir, halal darahnya. Inilah akar terorisme. Inilah akar terorisme modern. Iya. Siapa yang pernah terlibat dengan gerakan-gerakan ini pasti paham. Ini akar terorisme modern. Iya. Yang terakhir jemaah sekalian, kesalahan yang kelima, tafsirnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Apa tafsir mereka? Tafsir mereka la ilaha illallah itu artinya adalah nafyul asma wa sifat. Menafikan nama-nama dan sifat Allah atau sebagiannya. Itu menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena bagi mereka mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti syirik. Tauhid bagi mereka tidak percaya dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah, baik sebagiannya atau keseluruhannya. Baik, inilah jemaah sekalian 5 penafsiran la ilaha illallah yang keliru. Maka kita selesai pembahasan yang pertama, la ilaha illallah.